Halo anak-anak, hari ini kita belajar mengenai Microsoft Excel. Hal-hal yang perlu kamu pahami mengenai Microsoft Excel adalah toolbar-toolbar yang biasa digunakan dalam Microsoft Excel. Nah, berikut adalah toolbar yang perlu kamu pahami, yang perlu kamu mengerti, dan paling sering digunakan di aplikasi Microsoft Excel 2010. Nah, yang pertama adalah di bagian menu bar home. Di sini terdapat toolbar paste, paste, cut sama dengan copy. Nah, ini sering digunakan di dalam pengoperasian Microsoft Excel. Yang kedua, untuk toolbar font, tentunya ini untuk mengatur font sama seperti Microsoft Word. Dan selanjutnya untuk tata letak dari teks di Microsoft Excel itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah cell. Nah, ini untuk mengatur cell daripada Microsoft Excel ini. Yang selanjutnya adalah ini ada sum, average, count number, max sama min. Nah, ini adalah fungsi matematika. Nah, di situ perlu kalian pahami. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah copy paste ya, copy paste, mengcopy ya, contoh 1 2 3 4. Ini kita copy, klik kanan boleh, lanjut dari sini pun boleh, copy, kita copy ke sel yang lain baru paste. Nah, seperti itu. Untuk copy udah paham ya. Sekarang adalah cut. Cut itu untuk memindahkan dan dipastikan. Oke, untuk cut. Nah, sekarang bagian font. Bagian font ini adalah untuk mengedit jenis teks, bentuk teks, dan lain sebagainya. Ini udah kita pelajari di Microsoft Word, ini tidak perlu lagi kita pelajari. Namun ini ada satu mengenai full color, yaitu untuk memberikan warna untuk sel seperti ini ya. Kita pilih sel yang akan diwarnai. Nah, itulah fungsi dari full color. Selanjutnya adalah ini warna dari teks itu sendiri. Nah, ini adalah borders. Nah, borders itu untuk menandai sel mana yang kita gunakan. Ini kan kalau kita tampak secara seperti ini selnya hanya penanda saja untuk kita di mana sel itu sendiri, contoh sel D4 dan lain sebagainya. Ini kan ada garis-garis. Nah, itu hanya penanda saja bahwasanya kita dapat melihat sel itu antara kolom dan baris. Nah, untuk menandai contoh ya, kolom yang kita gunakan segini, ini bisa kita pilih bordernya seperti ini. Nah, selanjutnya mengenai number, ini juga sering digunakan di dalam Microsoft Excel. Ini toolbar number, ini general, number, currency, counting, short date, long date, dan sebagainya. Nah, general itu sebetulnya format dari sel itu sendiri, itu format default. Nah, kalau misalnya format number itu berarti isi dari sel itu sendiri adalah nomor ya. Currency itu mata uang sama accounting, jadi berarti kalau kita masukkan ini menjadi currency atau accounting itu sama ya, cuman accounting itu lebih detail dia mengenai mata uang ya. Jadi currency misalnya 2000. Nah, dia langsung seperti ini ya. Nah, kita pilih accounting, dia memilih seperti ini ya. Itu saja sih budaya. Yang selanjutnya adalah date ya, tanggal tentunya ya. Berarti isi dari sel itu sendiri adalah kita gunakan sebagai tanggal ya. Kenapa kita pilih ini? Supaya ketika kita pengisian itu langsung secara otomatis ya. Contoh ini tanggal 1 bulan 2 tahun 2021.
seperti ini. Jadi kalau misalnya long date kita pilih, ini akan seperti ini. Nah selanjutnya persentase ya, fraction dan scientific. Jadi kalau kita memilih sebuah sel itu, kita pilih format dari sel itu di antara ini, maka yang akan kita gunakan tentunya sesuai dengan format di sini ya. Jadi seperti itu fungsi dari toolbar number ini. Selanjutnya for cell ya, ini mengenai sel. Yang pertama, oh iya, ini kita balik dulu mengenai alignment ini, mengenai pengaturan letak dari teks itu sendiri. Contoh ini saya lebarkan dulu kolomnya, saya buat 1 2 3 4. Ini fungsinya adalah rata letak teks itu di dalam sel itu sendiri. Contoh ini di atas, di tengah, di bawah. Oke. Nah, untuk ini kita boleh lebarkan juga biar nampak. Ya tentunya letaknya seperti ini, ya, letak teksnya. Oke, itu fungsinya. Nah, lanjutnya adalah work text. Work text itu maksudnya contoh seperti ini. Saya kan nasi. Nah kalau misalnya ini, nah ini kan melewati sel ya kan, ini melewati sel. Gimana ini supaya tidak melewati sel? Ini kita pakai work text ya, itu fungsi work text. Yang selanjutnya adalah merge and center. Merge and center itu misalnya ini page layout, kita menggunakan A4 ya. Ini adalah border dari A4 itu sendiri. Jadi ini batasnya antar baris putus-putus ini. Kalau misalnya kita melakukan pengetikan, membuat sebuah judul daftar tabel, kita buat besar daftar tabel. Nah ini supaya ini sesuai dengan lebar dari kertas yang kita gunakan A4, ini kita masuk ke merge and center ya. Jadi ini sebuah tabel, ini tabelnya, kita contoh ya, ini tabelnya semua, kita kasih border seperti ya tadi. Nah kalau kita ke print, nah ini akan yang nampaknya seperti ini ya, nampak seperti ini. Oke, itulah fungsi dari merge and center. Berarti merge and center itu menggabungkan satu sel, dua sel atau lebih ya. Sebetulnya bukan cuma untuk membuat judul seperti ini ya. Kalau misalnya sel itu di kolom itu seperti ini, kita menggabungkan ini, itu fungsi merge and center. Ini kadang kan kolom kan mau seperti ini. Oke. Nah, jadi itu fungsi merge and center. Yang selanjutnya adalah format cell. Yang ini bukan format cell ya. Ini untuk mengatur jarak lebar dari baris atau kolom sesuai dengan teks itu sendiri. Contoh ya, ini saya buat lembaran baru. Saya pergi ke kebun. Nah ini kan melewati sel ya. Nah kalau kita pilih ini, auto white column, nah, dia akan mengikuti ini. Oke. Nah kalau misalnya kita nggak auto, kita tinggal pilih lebar kolom itu seberapa, kita masukkan dengan angka ya. Contoh ini saya buat angka 530. Nah dia akan menyesuaikan seperti itu. Yang kedua mengenai row height ya. Row height ini seperti ini.
Kalau misalnya lebar seperti ini tidak menentu, kita pilih seperti ini, otomatis dulu ya. Nah kalau ini ya tentu seperti yang tadi, kita masukkan sesuai angka 30 contoh. Nah dia akan melebarkan sesuai angka yang kita berikan. Oke, yang terakhir adalah mengenai toolbar editing. Toolbar editing ini biasanya digunakan adalah yang ini fungsi counter ya, mulai sum, average, count number, max, min. Nah sum ini sebetulnya untuk menjumlahkan nilai dalam beberapa sel atau beberapa baris. Contoh satu, ini saya buat dulu gambaran baru, 20, 30, 45. Ini saya contoh ya, saya tarik, maaf saya copy aja. Nah ini untuk menjumlahkan ini, saya tinggal klik di sini, saya ambil auto sum. Nah dia akan memblok semua. Ini C3.2 C11, berarti antara C3 sampai C11 ya, C3 sampai C11 itu di sum. Nah jadi jumlah antara C3 sampai C11 itu adalah 285. Itu fungsi dari sum, sama dengan menjumlahkan ya. Nah average itu adalah rata-rata. Jadi average itu kita tinggal pilih, atau tinggal letakkan di sel ini, atau kita pilih semua boleh. Average berarti ini rata-ratanya ya, untuk mencari rata-rata. Selanjutnya adalah count number. Count number itu jumlah angka yang ada di dalam satu tabel itu. Contoh ini kita blok semua, atau ini kita jumlah sel yang berisi nilai, kita pilih counter. Nah ini 9, ini 9, ini 9. Oke, itu fungsinya. Atau kita buat seperti ini, sama dengan count kita pilih semua, harus 27 ya. Jadi itu fungsinya ya. Jadi kalau misalnya ini kita hilangkan, dia akan berkurang. Nah berarti sel yang memiliki nilai itu hanya sekitar 23 sel. Nah itu fungsi dari count. Nah selanjutnya max min ya, tentunya kita pahami bahwasanya ini adalah ini kita buat ulang dulu ya, biar kamu paham. Ini tadi fungsi dari sum, ini average, dan selanjutnya count number. Jadi kita bisa pilih letaknya hasilnya itu di mana, nggak perlu kita paksakan harus di situ. Max, min. Nah jadi sum itu kita buat di sini hasilnya, jadi kita tinggal buat sama dengan sum. Oke, ini kita blok semua. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Nah average, sekarang average kita buat sama dengan average. Nah ini kita blok semua. Nah ini rata-ratanya ya. Nah count number kita sama dengan, kita buat ke fungsi tadi, kita blok semua jadi 18, 99 ya. Max berarti nilai max nanti di sini ditentukan berapa, sama dengan max. Kita blok berarti nilai max ini berapa, 45 ya. Nah min kita pilih min sama dengan 20 ya. Nah itu dia, itu fungsi dari toolbar editing ya, atau sum. Jadi itu beberapa fungsinya. Jadi silakan kamu pahami, kamu ingat, kamu pelajari ini fungsi-fungsi dari
toolbar-toolbar yang biasa digunakan di dalam Microsoft Excel di bagian menu bar home.